Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara Walimatus Safar, di mana pada kesempatan yang baik ini kami Hadi Widodo, kemudian Ibu Retno Suharjanti, Hadian Faye Silmi dan Ibu Sri Hartati rencana akan melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Pada kesempatan yang baik ini kami mohon doa dan juga supaya kepada jamaah Masjid An-Nur supaya kami dalam menjalani ibadah bisa berjalan dengan baik, lancar, sehat dan juga tidak ada halangan yang berarti ya selama ada di sana selalu diberikan kesehatan, berangkat dengan selamat dan pulang pun juga dengan sehat walafiat dan selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa pada kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid An-Nur yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini
bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu calon jamaah haji yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sampai detik ini. Dan juga malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam pengajian umum dalam rangka melepas calon jamaah haji berangkat ke Tanah Suci, dan yaitu Bapak Hadi Widodo, Ibu Retno Suharjanti, Mas Hadian Faiz Hilmi, dan Ibu Sri Hartati. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu calon jamaah haji yang berbahagia. Pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, malam yang penuh kebahagiaan, karena pada malam hari ini kita mengadakan acara untuk pelepasan calon jamaah haji dari saudara-saudara kita di lingkungan masjid ini yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Tidak semuanya bisa dapat panggilan ini kecuali orang-orang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita patut bersyukur, dan kita juga akan selalu berdoa mudah-mudahan kita nantinya juga dapat giliran untuk dapat dipanggil ke Tanah Suci. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, kami selaku pengurus Masjid An-Nur dan juga seluruh jamaah Masjid An-Nur hanya bisa membekali dengan doa, menyampaikan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan calon jemaah haji, yaitu Bapak Hadi Widodo, Ibu Retno Suharjanti, Mas Hadian Faiz Hilmi, dan Ibu Sri Hartati senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya hingga sampai ke Tanah Suci dan dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik, baik itu rukunnya, wajib, dan sunnah-sunnahnya, sehingga nantinya setelah selesai betul-betul menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini juga izinkanlah kami selaku pengurus masjid dan juga seluruh jamaah Masjid An-Nur ini memohon maaf kepada Bapak Hadi Widodo dan keluarga serta Ibu Hartati
apabila dalam keseharian, dalam interaksi kemasyarakatan ada tutur kata yang salah, ada kekhilafan tindak tanduk dan perilaku, kami mohon maaf sebelum Bapak berangkat. Mudah-mudahan sudah membuka pintu maaf bagi kami, sehingga Bapak sudah tidak punya beban lagi atas kesalahan-kesalahan kami. Dan sebaliknya tentu apabila Bapak, Ibu, Bapak Widodo dan Ibu serta Mas Sadian, dan khusus Ibu juga Ibu Srihartati, di dalam keseharian interaksi di masyarakat khususnya di daerah sekitar masjid ini dan lebih khusus dengan para jamaah, ada kekhilafan dalam perbuatan, tutur kata maupun perilaku, kami betul-betul dengan lapang dada dan hati yang ikhlas akan memaafkan Bapak Ibu semuanya. Mengatakan nggih Bapak Ibu nggih, ikhlas nggih memaafkan nggih. Dengan demikian Bapak Ibu bisa berangkat dengan tenang, tidak ada beban, dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci dengan khusyuk, sehingga betul-betul menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan kami juga di sini izinkanlah kami semuanya mendoakan dalam perjalanan senantiasa diberikan keselamatan sampai di tujuan dan melaksanakan serangkaian ibadah hajinya, dan kemudian kembali ke tanah air, kembali ke keluarga, kembali ke desa Paulan ini dengan selamat dalam kondisi sehat walafiat. Demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Sekali lagi dan terakhir, kami segenap pengurus dan seluruh jamaah haji mengucapkan selamat jalan dan selamat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan betul amal panjenengan semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, bapak sekalian, keluarga besar jamaah Masjid An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah SWT, yang pertama kali dengan nikmat yang kita terima pada malam hari nikmat sehat sempat di sana iman ini, kita syukuri bersama dengan membaca bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita berharap sebagai umat di akhir zaman mendapat syafaatnya Allahumma amin. Baik Ibu, ini saya matur yang keempat, tadi udah 3 kali dari bersubuh ini. Hari ini saya matur, tentunya ada hal yang penting banget buat khususnya keluarga besar dari Bapak Haji Widodo, Ibu Retno Suwarjanti, Ananda Hadian, Faiz siapa? Ilmi, dan Ibunda Ibu Srihartati. Hari ini kita akan tahu persis bahwa sebagian saudara kita itu sudah berangkat, Bu. Sudah berangkat, Pak. Insya Allah tanggal 3 dan 13 saudara kita dari sini akan berangkat. Pertanyaannya sekarang, haji itu bukan sekedar tawaf,
bukan sekedar ikram, bukan sekedar berjalan haji. Nanti di akhir saya akan matur hadis yang sangat luar biasa ketika Rasul ditanya tentang makbrur. Kira-kira Bapak Ibu nek dikatakan moga-moga hajinya makbrur gitu, jawabannya pun amin gitu kan. Lah makbrur ki apa ngono. Kan gitu tuh. Padahal makbrur itu enggak sekedar hanya diterima. Kalau hari ini kita hadir di sini mendengar saudara kita mau berangkat, memang itu panggilan Pak Bu. Ibadah haji itu ibadah istimewa. Kenapa? Ada ibadah yang khusus namanya ibadah badaniyah. Itu sholat, puasa. Ada ibadah yang qalbiyah, niat, dzikir qalbi. Ada ibadah maliyah, apa Pak? Zakat, sedekah. Tapi haji ini tiga-tiganya harus muncul. Ada badaniyah, ada qalbiyah, ada maliyah. Kira-kira kalau ditanya, Pak, nek randi ragat duwe niat sehat, apakah ada yang bisa berangkat? Ada Pak. Contoh yang jelas di Sragen itu ada tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu ketika depannya itu untuk jalan haji Pak. Kadang-kadang dari berangkat ada haji gitu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kok kula seneng ya Allah, kok mbok kula dipanggil ya Allah. Ndonga ngoten niku. Sebulan kemudian ada manuk Bu. Manuk itu mencok ning gone tempat tambal ban. Dicekelke manut, dilebokke ning nggon kurungan kuwi, bareng dilebokke unine kung. Apa kung Bu? Unine bagus. Nah, ketika setahun kemudian ada Mercy itu lewat. Mercy lewat, tekan ngarep niku macet. Macet. Kemudian beliaunya supirnya turun, kemudian membuka kap. Membuka itu kurungan enek manuk. Kok sore apik banget. Tutup lagi, Bu. Kemudian datang itu bengkel tambal ban. Mas niku manuk sinten? Manuk kula. Kemudian ditanya, "Didol mboten?" Mang ngrungokke sik. Monggo dirungokke sik. Ketika seperempat jam dia sana, manuk semakin bagus banget bunyinya, Bapak. Semakin tertarik kan itu. Kemudian tanya lagi, "Mas niki didol mboten?" "Mboten." Lah terus pripun? Kula niku hanya mboten didol ning kula pengin haji. Bu, terjadi enggak? Terjadi. Dia hanya karena manuk. Apa mulai saka haji terus dia disebut haji manuk? Kan ya ora toh, tetap haji toh. Itu dari mana? Allah panggil. Sekarang ini bukan sekedar kita bicara nek didi sama makat enggak, haji Furoda sekarang enggak berangkat. 400 sampai 700 juta enggak berangkat. Kalau Allah enggak panggil. Maka ibadah ini Ibu bukan Bapak, bukan sekedar kita bicara tawaf. Tapi yang penting adalah satu pertama. Innamal niatnya itu jelas kan. Niat itu jelas banget. Kenapa Ibu Bapak Pak Widodo ke sana itu bukan untuk piknik, walaupun di sana tempat yang baru, ketemu teman yang baru, suasana yang baru. Tapi di sana jangan berharap yang namanya kenikmatan biologis, enggak ada. Eling-eling, di sana tidak ada kenikmatan biologis. Maka dibutuhkan apa, Bu? Salah satunya apa? Satu, ketika kita bicara niat, yakinlah bahwa penjalan ke sana itu bukan karena jenengan mau, tapi Allah mau. Satu, jenengan itu tamunya Allah, Bu. Bapak tamunya Allah. Nek neng kono, jenengan tekan kono, siji. Ojo bicara tentang iki kok senada kok rahim-rahim. Jangan sekali-kali kalian muncul. Kenapa? Kalau jenengan datang ke tempat orang bertamu kemudian disuguh jenengan pripun? Ini tamu Allah. Jenengan tamu Allah di sana, maka nek ke sono ikuti saja alurnya. Jangan sekali-kali duwe pikiran mosok aku bayar sakmene mangane enggak. Yang disediakan Allah di sana itu sudah negara sudah siapkan. Sehingga ketika di sana sudah ambil satu sikap kita, apapun kita terima. Satu niat. Sehingga ketika berangkat ke sana, apapun yang jauh menjadi dekat, yang tidak enak menjadi enak. Betul betul Pak? Jadi kalau jenengan ini sudah niat betul, nggak usah mikir apa-apa. Kecuali apa? Perjalanan jenengan. Satu. Yang kedua, ujian jenengan itu belum sampai sana, belum, makbrurnya belum.
Makbrur dimulai dari mana? Dari haji di bandara. Apa itu? Eling-eling, masuk pertama ke bandara pasti antri. Mau cek ya, cek paspor, cek kesehatan, itu di sana nanti nek orang biasa antri pasti ngerundel. Nggih mboten? Nah, itu monggo mulai dibicarakan tentang apa? Lisan kita bicara untuk zikir. Enggak usah berbicara tentang apapun kecuali bahwa kita dengan Allah dengan cara ini. Satu, ini baru berbicara di sini, belum. Maka kata Rasulullah, makbrur itu yang apa? Makbrur itu, Bu, kalimatnya la, tidak sempurna, la yumin. Kalimatnya ahaddakum, ya, hatta yuhibba li ahlihi, ya. Kemudian ma yuhibbu li nafsi. Ini kalimat Rasulullah. Kata yang makbrur itu apa? Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai siapa? Dirinya sendiri. Apa itu? Ini sosial, Pak Bu. Sosial. Jadi ke sana tolong Mas Hadian ya. Mana Mas Hadian? Mana? Semakin jenengan nulung orang, mabrur itu dimulai dari nulung, berbagi. Kalau Pak Widodo nanti, Pak Haji itu nanti ketika ketemu orang ada kalimat gini, aduh, aku ngeluh banget ini. Dan cepet Pak, kenapa ngeluh? Ini lho obat. Saya punya teman haji, saya tanya, saat 2004 saat itu, camat Kalden Utara Selatan. Ketika saya matur, Mas Pur, mbok tulung kula nyuwun obat yang ngeluh. Apa kalimat beliau? Tak ngusik ya Tat ya, tak ngomong bojoku butuh apa ora. Baru ngomong ngono, Pak Pur langsung pusing, Bu. Langsung pusing dia. Ya, sosial itu penting. Jadi Mas besok ketika lihat orang tua kotu Mbah, kula betakin Mbah. Ibu kotu jangan bicara apapun kecuali nulung, karena makbrur dimulai dari sosial, bukan seperti jenengan datang masjid cek dewe ya, dari maktab ke masjid terus mikir dewe, itu belum makbrur. Rasulullah mengatakan ini, sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana jenengan mencintai diri. Ini makbrur itu. Di sana itu banyak. Contoh, kalau kita nanti ketemu yang namanya tawaf, Pak, eling-eling ya, tawaf itu pasti hubungannya dengan desak-desakan. Otomatis nek wong sing biasa emosi, maka bulan Dzulqa'dah itu bulan persiapan Dzulhijjah. Bu, paham mboten, Bu? Pak, kira-kira bisa ditakoni Gusti Allah. Wong Anur ki wong Islam kabeh. Nggih. Gusti Allah takon. Kira-kira nek ditakoni, coba nek wong Islam coba sebutno bulan-bulan Islam. Ngono kuwi ketoke apal ora? Halo Pak. Apal mboten? Purun ngapalke sing gampang. Jenengan sultan Gusti Allah gampang. Purun. Ibu Bapak lihat ini. Jenengan ini tak terangke Dzulqa'dah kenapa? Per bulan persiapan ini. Dzulqa'dah itu maka dikatakan bulan-bulan 12 itu miliknya Allah. Nggih, 4 bulannya adalah bulan haram. Bulan yang dimana semua perbuatan baik dilipat gandakan, buruknya juga dilipat gandakan. Bulan ini. Nah, cara ngapalke pripun? Bapak lihat, jenengan di tonggo kanan. Kanan ngomah jenengan ku jenenge telu. Siji Musa. Sinten, Pak? Musa. Tonggo sing kedua jenenge Roro. Sinten? Sing ketelu jenenge Jum-jum. Musa, Roro, Jum-jum. Sing kiri jenenge Rosa, Dul-dul. Pripun, Pak? Musa, Roro, Jum-jum. Rosa, Dul-dul. Tak takoni. Musa napa, Pak? Muharram, Safar. Rorone Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jum-jume Jumadil awal, Jumadil akhir. Rosa pertama Rajab, Sa'ban. Rosa kedua
Ramadan, Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apal nggih? Engko nek pas mulih dites. Mulai caca pengajian kok dites ngono. Ini 4 bulannya apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lepas 7 bulan namanya apa? Rajab. 4 bulan ini barang siapa yang berbuat baik di bulan ini maka dilipat gandakan. Ning nek jenengan berbuat maksiat, gerenengi tanggane juga dilipat alhamdulillah. Ini ternyata Ibu nggak sadar. Ini bulan Dzulqa'dah itu bulan pemanasan sebelum masuk apa? Dzulhijjah. Kenapa? Ini Allah siapkan di dalam Dzulqa'dah itu persiapan apa? 1. Tahan emosi. Ojo ngegas emosi tapi tahan emosi. Karena di dalam emosi ini akan muncul banyak namanya marah. Yang kedua, Pak, tadi kalimat sabar. Jangan mengatakan membatasi. Ibu-ibu tak takoni jujur. Pas Ramadan jenengan sabar, Bu. Sabar. Jam 5:30 urung adzan berani dahar? Mboten. Digerenengi tangga sabar mboten? Sabar. Sekarang tak takoni sekarang. Sekarang sabarnya tak tes. Ibu, Bapak tindak jam 8. 7:30, Pak sampun siap, sampun. Bapak tindak, kemudian hati-hati Pak, nggih. 8:30 niku ibu niku kelingan nek kuncine lemari kuwi ning gone tase Bapak. Digawa ning kantor. Ibu jam 9 WA, Pak mohon maaf kunci lemari ning gone jenengan mangkirimke lewat gosen. Ra dibales. Jam 9:30 ditelepon ora diangkat. Jam 1:30 di WA ra dibales. Jam 4 sore ora diangkat di telepon. Akhirnya mulai jam 6. Bapak tekan omah jam 6 dan selalu kalimatnya centang siji. Kira-kira wong jamaah mriki ngoten niku pripun Bu jenengan? Halo. Oh aku yakin wong kene mesti ngomong, "Pak, kesel nggih." "Oh, Ibu, siram riyen." Bar siram Bapak dereng dahar, derengi dahar sih. Bar dahar, Bapak mau cerita. Bu, aku mau rasa cerita. Sabar, itu penting untuk apa? Dimulai dari kita. Karena besok di sana Ibu, Pak, Kusana Pak Hadi, di sana itu dicoba dengan sabar apa? Mulai antri. Di mana? 1, mulai dari bicara Mekah. Itu keliling. Pak Bu, haji itu gampang bukan? Gampang. Wis toh, pengen sah tanpa apa-apa gampang. Haji itu ya 1, mubeng-mubeng ping 7 meneng wae. 1, 2 wirawiri ping 7 meneng wae. Ping 3 tengok-tengok neng Arafah meneng wae, ora apa-apa. Terakhir apa? Matak-matak rampung. Mulih sah mboten, Pak? Sah. Apa nek mulih orang nganggo omongan terus jenenge haji bisu kan ya ora to. Betul kan? Bukan itu, tapi yang berat itu di mana? Di mabrurnya. Makanya kalau ketika kita bicara kenapa Pak di tawaf itu Pak tolong nanti di awal. Tadi saya kasih tahu bahwa di antara pintu Ka'bah sama Hajar Arafah itu namanya multazam. Itu kalimat itu pasti. Multazam artinya apa Bu? Pasti tak kabulke. Saya tuh naik bimbing umroh setiap tahun kadang 2-3 kali, 1-2 kali saya kesana tabak. Besok ketika tawaf umroh tawaf kudum, jenengan masukkan di mana di multazam itu nggak usah di dekat, tapi tarik ke belakang. Duduk di sana, sholat toh, kemudian doanya nanti lihat Bu. Di sana kalimatnya wong sing donga teng mriku niku kata Allah mesti dikabulkan. Saya punya teman seorang kiai besar di Solo. Ketemu saya, aku gelo banget. Napa? Aku pas ning multazam kuwi ndonga. Ya Allah, kula mriki niku ngedol mobil kula ya Allah. Tulung mengene mulih mangganti ya Allah. Ngoten niku. Akhirnya ketemu saya ngomong itu, terus gimana kok gelo? Lah ngerti ngono aku mbiyen njaluk ijol bis.
Saya tuh nak kerja di sana pasti multazam mesti pertama. Kenapa? Minta pada Allah. Satu, bukan sekedar sempurna, tapi gampil. Ya Allah, limpahkan kemudahan dari segala urusan kami, sehat walafiat, sempurna dan gampil, gampang, dimudahkan. Karena kadang-kadang sempurna tapi angel juga banyak. Tapi minta dimudahkan, dongo neng ngarep multazam. Itu yang pertama ketika jenengan tawaf kudum pertama datang itu. Karena jenengan nanti gelombang 2 kan di haji dulu kan? Nggih. Haji dulu itu memang satu pesan saya, Pak Bu. Kenapa lebih berat dalam melaksanakan kedua? Karena jenengan ikramnya sudah dari sini. Ya toh? Kedua, jenengan itu ketemu kamar mandi yang sempit. Di mana? Pesawat. Padahal kalimatnya kalau ikramnya najis itu tidak sah. Maka tulung, nih saya pesan, siapa pesan? Tulung nek jangan masuk kamar mandi minimal delok posisi. Ketika jangan masuk kamar mandi, angkat, jangan rikuh, angkat ini ikram, karena di situ sempit banget. Ikram jenengan itu sebagai bagian awal sahnya. Kemudian di situ tidak ada air kan, ada tisu. Kalau sesuatu yang bahaya, tolong di stop dulu. Kenapa? Karena ketika kita bisa menjaga itu, termasuk ibu tolong, Bu, aurat itu mulai dari apa, Bu? 2 tok yang tidak apa? Wajah sama. Ini masih banyak ketika aurat itu kaos kaki pas leren antara saya dari Madinah ke Mekah, itu kadang-kadang ibu-ibu itu dari pipis, dari kamar mandi, kaos kaki ini dicopot. Ini hati-hati, banyak membawa kaos kaki, betul, Bu. Maka di Mekah itu banyak sekali ujian kita. Salah satunya adalah nek eneng sing desak jenengan istighfar saja. Nih kadang-kadang itu banyak, Pak. Yang seperti banyak kadang-kadang gini. Jangan balas sudah. Karena Allah tahu persis yang kita lakukan. Senyum saja udah. Dan ketika panjenengan di tawaf, tolong jangan begini nggih. Depan jenengan ada orang-orang gede-gede, tolong nggih, jangan begini. Tempel ke geger ini senesu. Maka begini. Tangannya begini kan. Tempel ke di depannya enggak apa-apa. Kalau jenengan depannya orang-orang Afrika itu tempel gini sih enggak apa-apa, dia enggak marah. Tapi nek ngeten nesu. Karena ini menyakiti. Oh, Pak. Satu. Yang kedua, di dalam kaitannya dengan haji itu ada 3 hal. Apa, Bu? Bahwa kita kalimatnya fala rofasan, ya, rofas, wala jidala, wala fusuko fil haji. Wong haji kuwi ada 3 yang dihilangkan. Napa, Bu? Siji, jangan bicara kotor. Jangan hati-hati ketika ru ibu neng kamar nganggo ikram, pas rampung ikram teng niat wis rampung niat kok nyawang ibuke cantik. Bu, kok nganggo ikram cantik banget, nggak boleh nih. Nggak boleh. Ya, karena di sini sekarang haji sekarang itu lebih ketat, tapi rapi kelihatannya rapi. Dan hati-hati, ini saya nggak tahu benar apa enggak, tapi ketika kita benar. Jadi, Ibu, kadang-kadang kita tuh dulu sebelum hari ini itu kadang-kadang kita itu kalah ikhlas sama pemain sepak bola. Kok begitu toh? Ada nggak pemain sepak bola internasional Ronaldo itu nek main neng lapangan pernah nggawa HP ora? Pernah boten, Pak? Boten. Tapi ada nggak wong umroh putar nggone Ka'bah nggawa HP enten boten? Enten boten. Padahal niku kali Gusti Allah toh. Gimana? Ora ono mau bal-balan nganggo HP. Enggak, tapi di sana agak teko langsung kling caption, ini bukti saya dengan Allah. Bu, karena kita di sini bukan siapapun, bukan pesawatnya, bukan hotelnya, tapi kembali ke namanya ikhlasnya. Jangan berharap satu ujian, Ibu, jangan pengen dihormati, jangan pengen dihargai, jangan pengen dilihat, jangan pengen didengar, jangan. Wis pokoknya lakukan saja, hanya Allah, enggak ada. Dan itu penting banget. Kenapa? Saya punya jamaah, Pak, namanya Pak Mariono, dulu manajer KSU Boyolali. Datang ke rumah, Tat, aku mau haji. Saya pesan, Mas, luruskan niatmu.
hanya untuk ibadah dulu. Ya tak, aku pokoknya nggak akan terganggu, nggak akan anu. Tekan Madinah agak sedino ibune wis kepincut karo kanca-kancane mlebu ning ngisor Hilton neng mall. Bapaknya ngomong, "Gah, aku pokoknya pengen ibadah sih, ora mikir liwat." Ibune tetep melu teng mall, tekan jero blonjo, bar blonjo ternyata ra nggo duit, dompete ra ono. Akhirnya metu Pak karo bapake, "Mas, aku njuk duit." Lah napa? "Aku ora nggo duit. Aku ora nggawa duit iki." Lah bapak kan duwe anu Mastercard. Ora, aku pengen ibadah sih. Akhirnya ibune ngelengek, kasihkan Pak. Ketika dikasihkan, ini benar-benar kenyataan. Ketika dikasihkan, Bu, hati-hati. Ketika sampai di dalam bayar, Bu, kira-kira Mastercard itu ternyata isine 0 rupiah. Di Madinah itu sing bicara beliau sendiri, Pak Mariono itu. Niatnya luar biasa, sampai diingatkan Gus Dur seperti itu. Makanya satu, usahakan niat panjenengan itu luruskan betul karena Allah, karena jenengan tahu Allah. Dan sekali lagi saya jangan gersulo dengan apa yang diberikan Allah dari makanan, hotelnya, sudah terima saja. Bu Sri Hartati, Bu keleleng ya, karena perempuan biasanya kiopong, dia ojo nih kita lanjut dia, ojo nyalake mati aneh, ojo nyalake loteri. Sudah itu karena jenengan adalah tamunya Allah, maka itu adalah sing menyiapkan siapa? Allah. Tuh. Ya. Satu. Yang kedua, Bu, wong arep haji kuwi hindari masalah sombong. Contoh ini, Bu. Di Demak itu ada kusirandong. Kusirandong itu kemudian mikir, ya Allah, kok kula mbok saged dipanggil Allah untuk haji. Ning ora duwe duit. Akhirnya dia bilang datang kiai, mbok kula didongake. Lha dongake apa? Kula mbok didongake saged naik haji. Lah kowe duwe to ora? Kowe mboten. Ning kula yakin nek donga kiai niku pasti manjur. Akhirnya ya wis mulai kan tak dongake. Bu, 3 bulan kemudian santrinya itu datang, sudah sukses. Pak Kiai, kula badhe haji. Ning kula pengen jenengan ngancani kula. Apa kalimat Pak Kiai? Le, aku wis haji. Iso ora diganti liyane. Saged ning sing ganti jenengan iku sing ngancani kula kudu iso nglayani kula. Karena kula sangsing niku rada lara. Akhirnya, Bu, diceluk niku tukang kandonge. Mas, dongamu wis kabul. Kula nembe donga Kiai, ora, tahun iki kowe mangkat. Terus pripun? Kowe mangkat karo wong sing bayari kowe. Ning syaratmu siji. Kowe kudu nglayani sing bayari. Bu, udah berangkat dari Solo. Kemudian ketika pesawat itu, Bu, masuk, itu kan AC-nya gede banget. AC-nya gede banget, melebu lungguh niku mulai pusing. Siapa? Tukang ngandongin niku pusing. Njaluk dikeroki, sing ngeroki sinten? Sinten sing ngeroki? Njaluk dipecit, saya pecit menjiti. Malahan mutah-mutah sing namanya sapa? Kemudian miduk sing nggo tentengan sapa? Tawaf sing nganti sapa? Karena beliau mengatakan, "Le, kowe kudu nglayani." Kalimatnya apa? Tukang ngandong mengatakan, "Yai kecil, kula niku biasa nglayani tiyang, gampil Yai mungkin kula layani." Tapi ketika sudah masuk itu, dia dilayani melayani sampai pulang ditakoni, "Piye Mas kowe?" "Alhamdulillah Yai, doa jenengan sing bayari kula saged wajib sunah rukun salat." Kula pun doa jenengan. Ditakoni tukang ngandonge, "Lah kowe piye Mas?" "Kula kentir Yai." Karena sombong. Ya, makanya banyak hal akan terjadi. Dan di sana tidak boleh merasa kita tahu. Kalau ada kita punya mutawif, punya pimpinan, ikut saja. Saya punya jamaah di sini seorang mayor, Pak. Dia itu pelatih, ikut umroh saya. Ketika di sana, Bapak hati-hati nggih, niki itu baru Madinah, belum Mekah. Madinah hati-hati, makanya ini alah tatat aku biasa survival neng hutan.
gampang ngono kuwi to. Kalimat gampang niku baru 3 jam ngomong itu ngebel kula. Kula niku teng pundi nggih. Aduh ya Allah. Maka hati-hati. Hati-hati di sana tidak boleh. Maka ketika niatnya betul karena Allah pasti kasih. Pasti Allah kasih. Ini nek jenengan bingung nggak usah khawatir, jangan kemana-mana, masuk nang Mekah 2 rakaat sholat, Bu, minta pada Allah tobat, nanti keluar udah pasti. Jadi kembali lagi ke Allah dan nggak usah kemana-mana, kembali ke Allah, sujud ya di Mekah, kemudian keluar pasti udah masalah, nggak ada masalah. Kadang-kadang kita tuh pikiran kita aku ngerti, ternyata enggak. Saya tuh pernah punya jamaah hampir 1 hari nggak pulang kok. Bar tawaf, bar umroh rampung pertama niku, aku tak keri wae. Bar niku 1 hari ra mulai-mulai. Saya ya Allah. Maka hati-hati di sana sedikit apapun akan menjadi, ya. Maka tidak boleh sombong. Maka kata Rasul apa? Ini loh Bu, sosial berbagi itu penting. Nek enak apapun, ketika Mas Hadian ketika tawaf kok enak uang sing ngomong, tolong dulu. Nggak usah mikir apa-apa, tolong dulu. Itu makbul itu mulai situ, dari menolong. Itu yang di sana. Bukan sekedar kita dari aku udah target sholat pokoknya kudu masjid. Terus boleh. Tapi nek enak hubungannya dengan sosial, lakukan itu dulu. Karena makbul kata Rasulullah bukan sekedar kita bicara masjid ke rumah, ke maktab, ngaji, tapi ya salah satu makbrurnya dimulai dari sosial, menolong. Contoh, Ibu, ada ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Itu pas bulan haji sebelum pulang serampung dia tidur Pak di mimpi ketemu malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa 600.000 yang haji ini tidak ada yang mabrur, tidak ada yang diterima. Kecuali 1 kata malaikat. Siapa dia? Dia orang di Irak. Dia mempunyai usaha sol sepatu. Tempatnya di sini. Bu, Abdullah bin Mubarak itu langsung bangun setelah rampung haji balik ke Irak. Cari orang itu. Ketika ketemu di kampung yang paling dalam namanya, Bu, kemudian dia tanya, "Mas nyuwun ngapunten, jenengan pernah haji mboten?" "Mboten." Tapi ketika dia ngomong mau bicara itu dia nangis. "Kenapa panjenengan nangis?" 10 tahun kemarin saya nabung 2.000, 5.000 saya tabung. Kemudian setelah sampai 10 tahun tabungan terkumpul, saya mau naik haji. Tapi ketika mau berangkat itu sore harinya saya itu membaui bau yang bau itu kelihatannya bentuknya bangkai. Saya cari Pak Bu. Dia mengatakan saya cari, ketemu ada rumah biasa, ada janda, anaknya 4 itu membakar bangkai. Bakar bangkai. Ditanya, "Ibu niki daging nopo?" "Pak, niki halal buat saya, haram buat panjenengan." "Loh kenapa Bu?" "Ini bangkai." Lemes Pak sahabat itu. Kemudian dia ngomong, setelah rampung, "Bu nyuwun ngapunten." Pengambilan keputusan dia, uang itu kemudian diserahkan pada dia. "Bu, kagem makan, kagem hidup panjenengan. Pulang lagi, tunggu ya Allah, kalau itu bagian yang Engkau berikan yang terbaik buat aku, saya ikhlas ya Allah." Itu langit mencatat dia makbrur sosial. Ini Rasulullah mengatakan bahwa makbrur itu bukan sekedar diterima, tapi ketika kita bicara aplikasi di masyarakat, khususnya apa? Dari mulai kelembutan keluarga dengan masyarakat, kenaikan atau persentase ibadahnya mulai berubah. Ini makbrur. Kalau hanya sekedar bicara berangkat pulang, Bu, yang penting aku wis melaksanakan, boleh. Tapi nek ora perubahan rugi betul karena kita ke sana belum tentu bisa balik lagi. Duit ada, mungkin niat nggak ada. Makanya tolong Pak Adi, Mas, Ibu, tolong bener lihat kiri kanan kita. Siapa? Konco rombongan regu. Nggak usah jaga jarak. Dan ketika panjenengan delok wong sing penting ditolong, lihat Mas Hadian ketika lihat bapak-bapak kadang-kadang, "Bapak, kalau gandeng arek masjid biasanya Mas
Madinah itu biasanya jenengan besar rombongan, ada yang tua, lakukan aja. Mbah, mangkat ora ayo, mangkat ning masjid ora. Simbah-simbah sing itu mabrur dari mulai sosialnya. Makanya kadang-kadang saya tuh melihat, oh iya, ternyata mabrur itu bukan sesuatu yang sulit. Sulitnya adalah prakteknya. Teorinya gampang, nulung itu gampang, tapi praktek. Ya. 1, 2, yang ketiga. Yang ketiga apa? Bahwa kalimat jidal, rafats, fasih itu sesuatu yang harus kita coba. Ibu, bapak tidak boleh ngomongan hal yang kotor siji. 2, fasih itu adalah getuni, menyesali iki nek wong telu naik haji 45 yuta ping 3 nggo tuku DP mobil Robicon ya iso iki. Ini fasih. Ini fasih. Jangan menyesali yang sudah dibayar. Dan itu Allah pasti ganti. Pasti, sudah nggak usah khawatir. Pasti diganti. Ya. Yang terakhir apa? Tadi saya motor. Ini hati-hati. Jidal. Ini biasanya ibu bapak kadang-kadang jengkel. Saya punya pengalaman dengan seorang dokter gigi sama dokter umum. Bapaknya guru besar UGM. Ketika ketemu saya, pas dia keluar dari Mekah, dari Mencun Hajar Aswad, ketemu saya. Kenapa kok kaya nesu Mas? Bojoku lho tak ngene kelebihan kok. Aku sing ngomong to, Bu, kowe nang kene ya, tengok-tengok kene ya. Aku tak mubeng tawaf, tak mencium Hajar Aswad. Kok kowe tak jemput nang kene. Bu, ketika bar mubeng 7 kali mencium, pengen pamer karo bojone, ning sing digoleki ora ketemu. Ternyata sing salah dheke. Mubenge wis beda, kudu nang kene, goleki nang kene. Maka hati-hati kan sekarang itu HP, hati-hati nggih. Ini enggak tahu apa benar atau enggak. Tapi kelihatannya benar. Kalau kemarin saya punya jamaah yang 230 juta kemarin, itu bukan kena sih, ada temannya yang kena, itu hanya dibawa ke Jeddah, Bali Dewi iso. Sekarang kena itu dibawa deportasi ke negaranya. Apa itu? Foto di dalam Masjidil Haram di Madinah sama. Hati-hati, karena di sana nanti ada laptop gitu nyawang. Iki nggawa tasrik ora, itu ketok. Tasrik sama. Dan sekarang tidak gampang. Wong mukimin haji juga nggak gampang karena barcode-nya itu muncul di sana. Dan kalau ada titip haji, batal haji hanya 20 juta, itu hapus. Kenapa? Barcode-nya itu antara 25 juta mana. Diambil barcode ke sana itu. Apalagi hanya 10 juta. Oh 10 juta wae batal haji. Udah. Enggak. Maka hati-hati. Bu, Pak, yang kedua. Yang ketiga, ketika panjenengan di Mekah, tulung nek pengen panjenengan nyaman, datanglah jam 2 kurang seperempat. Nanti bar tahajud rampung nggih, jangan tutup dulu. Keluar, golek mandi, kemudian balik lagi. Nanti pas adzan pertama, di sana ada adzan pertama, jenengan baru tutup witir. Lakukan saja. Ya. Yang kedua, jangan merasa bahwa nek pulang kuwi wis cukup kanggo mati, enggak. Saya punya teman seorang anggota DPRD Karanganyar dulu, teman dosen. Ketika baru boleh haji, kuwi ora salat. Saya ngomong, "Dik, kok kowe ora salat napa?" Lah kan jenengan ngomong dhewe. Ngomong piye? Barang siapa yang di Mekah 15 hari dengan 17 rakaat itu pahalane 5.250.000 juta rakaat. Karepmu napa? Aku wis kok kena taat ngono. Aku ya ngomong, kowe nek mati ora sahid. Lah piye? Sangit aku ngono. Ini kadang-kadang ada, Bu, seperti itu ada. Karena apa? Ilmu yang tidak muncul. Maka ketika banyak-banyak membaca, ya, saya punya doa harian, Pak. Nanti tak kirim yang jangan mau. Itu tinggal baca doa. Sudah lengkap, Dan termasuk doa tinggal ganti almarhum yang dikirim itu sudah ada semua. Dan di Arafah itu tulung, jangan terpengaruh orang lain. Apa? Mas, ayo mubeng-mubeng, enggak usah.
Arafah bar luhur sampai maghrib doa. Nek ketoke ora masih jangan tidur. Tetap doa, nek ora zikir. Karena disitulah sangat luar biasanya Arafah. Di situ kalimatnya al-haju Arafah. Haji itu Arafah. Nek ora Arafah ora haji. Dan di sana donga jenengan itu mana ulang-ulang enggak apa-apa. Jangan sekali-kali tidur, apalagi dolan-dolan. Ayo golek ning ngene India kono, enggak usah melu-melu wong liya. Wis tengok-tengok donga, wis tengok. Karena ning Arafah tujuannya apa? Berdoa. Dan itu mustajabah yang luar biasa. Sehingga jangan terpengaruh orang-orang kadang pengen pengalaman. Nanti setelah rampung jenengan ada ziarah. Pasti ziarah ada. Ya. Maka tulung di Mekah, di Madinah ketika arba'in 40 kali sholat itu, tolong ibu-ibu nek memang jenengan di hotelnya di mana di Jarwal ya. Yang di Jarwal siapa? Jarwal. Jadi itu ada jalan tembus 1,8 kilo. Tapi kalau mubeng harus sidik. Tapi 1,8 itu deket kok, deket. Karena konconya oke. Jadi nggak usah khawatir. Dan jangan sekali-kali taksi ini piye neng dia ora ono. Nggak usah. Karena 1,8 nggak ada taksi. Dari Miswalah juga 2,5 kilo juga ada taksi. Pelan-pelan, nggak usah terlalu ngoyak. Tulung panjenengan nek lewate Jarwal itu memang beda dengan Miswalah. Kalau Miswalah jenengan telat sedikit 1 jam kurang, jenengan wis mlebu, wis 1 jam kurang adzan, jenengan nanti dibawa lebih jauh. Maka tulung kalau jenengan pas, pas untuk masuk ke dalam masjid, usahakan kurang lebih daripada 1,5 jam jedanya. Ini makanya saya kemarin ngisi pengajian di IPHI Laweyan sama Tosuro. Saya tanya, Pak, ketika jenengan itu di Mekah Madinah, ketika pas subuh 4:30 jenengan teng pundi Bu? Oh 1:30 saya udah di masjid Pak. Bagus. Terus ketika Jumatan jam 1, Bapak di mana? Oh, nggih pun jam 10 pun teng masjid, Pak. Terus tak wali. Saiki nek adzan niku, nek Jumatan niku jenengan teng masjid jam pinten aku. Tasdik, iman niku Bu, Pak. Ada 3. Tasdikun bi qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Yakin percaya karo Gusti Allah. Niku gampang napa angel, Pak? Pak, ketoke gampang napa angel percaya Gusti Allah? Nek gampang mang jawab. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kuwi pahalane kaya sholat semalam suntuk. Betul mboten, Pak? Sokeh mboten? Kira-kira masjid iki subuh kebak apa ora? Kebak. Tekan coba. Kudune nek percaya niki curang mboten? Enggak mungkin, pasti lebih sana. Nek percaya Gusti Allah itu gampang, gitu. Masjid-masjid itu kadang-kadang saya melihat maghrib isya kebak, subuhnya itu paling dua sop. Saka tawali. Barang siapa yang sholat subuh besok neng masjid iki, ya, Masjid Anur, sesuk untuk duit 50.000 karo beras 50 kilo. Sing teko enten mboten. Padahal sholat semalam untuk, gitu, Jumatan. Barang siapa yang sholat Jumat datang lebih awal, niki itu pahalane kaya sedekah selawi yuta napa? Unta. Betul toh? Betul mboten? Betul. 1 unta, 2 sapi, 3 wedhus, 4 pitik, 5 endog, 6 telek. Karena telek takone Mas kok ora Jumatan. Lah kula nomor 6 itu Pak, untuk telek waduh wae rasa Jumatan. Ya Allah Pak. Ini ternyata masih banyak orang mengatakan saya tuh nek ngisi Jumatan mesti do nesu napa? Langsung tak sindir kok, telat tak sindir. Apa susah sih teko jam 11 kurang apa susah ngono lho. Saya jam gitu. Pernah saya ngisi pengajian di Jumatan di bandara. Itu 30 kali 30. Ketika saya mulai Assalamualaikum baru 3 lari Pak, 3 lari. Pas 3 lari ketika saya mulai adzan rampung saya mulai udah tutup sampai penuh. Tahu-tahu dari luar itu ada seorang berdasi mlebu Pak, mlebu neng masjid, wonge berdasi nggawa HP, goleki koncone, kon nampa telepon kuwi pas Jumatan. Kuwi kentir apa kentir? Kentir banget niku. Saya sampai iki
Gila banget aku Jumatan golek koncone kon metu nomor telepon. Masya Allah, ya Allah, Ibu. Kita itu tahu persis wong husnul khotimah kuwi perlu dipersiapkan. Mati itu gampang banget. Kita tahu Bapak. Tahu nggih kata Rasulullah, wa muru umati ma baina siti lan sabi. Kata Rasulullah, umur umatku ki antara 20 sampai 70. Punjule sithik. Kira-kira sing ramu niki umure 80 enten mboten? Enten mboten, Pak? 70 kurang sithik. 70. Padahal wong 70 kuwi duwe penyakit B cacahe 8. B neng kuping jenenge budek, neng mripat jenenge blawur, neng geger jenenge boyoken, mlebu metu kamar mandi jenenge beser, tangane gerak dhewe jenenge buyuten. Arep bangga apa? Maka ibu bapak, sesuatu yang kita lakukan pada haji ini istimewa. Kenapa? Kita itu menyiapkan yang namanya husnul khotimah. Harus siapkan betul. Kalau hari ini kita di dunia itu, Bu, rezeki yang kita terima itu jangan sampai menjadi satu tujuan. Harus menjadi alat. Rezeki, nikmat yang namanya rezeki itu bentuknya ketok lan ra ketok. Nanti yang pakai haji. Konkret abstrak. Berarti nek rezeki itu ketok ra ketok, berarti rezeki itu tidak pernah ada putusnya. Dari tidur ke tidur itu namanya rezeki. Tidurnya rezeki mboten? Rezeki. Betul nggih? Ada enggak orang tidak bisa tidur entek duit? Ada. Wong ora usah ngentut niku lho, entek duit tok. Lho saya punya teman, Pak. Betul terjadi, seorang kiai. Istrinya pakai bagi niku ngomong ngeten. Mas, aku kan loro banget iki. Nang dokter. Kata di dokter, Pak dokter ini bojoku loro wetenge. Terus diperiksa. Sakit kuntur mboten, Pak dokter, mboten sakit. Lah pinten-pinten mengke ngentosi swara. Ketika 3 hari bojone ngebel sing lanang, "Mas, aku sing swara." Wis moro. Dokternya bilang, "Pun Pak, Mas Ustadz sakit wangsul." Ketika beliau datang ke administrasi, ke bendara, "Mbak, bojo kula tolong dina teng mriki, entek pinten?" Dihitung entek 2 yuta seprapat. Kuwi hanya goro-goro nikmat badan. Itu rezeki sebetulnya. Kita itu ya Allah. Kadang rezeki itu apa sih mau? Duit, jabatan enggak, itu semuanya alat. Tujuannya apa, Bu? Fidunya hasanah, akhirat. Dan haji ini sampai akhirat hasanah. Jangan sekedar hanya pulang balik dapat, enggak, harus sampai akhirat hasanah. Makanya tadi saya matur bahwa haji makbrur itu bukan sekedar panjenengan bisa melakukan, tapi pulangnya ini harus ada perubahan. Dan mulailah ibu bapak berusaha untuk pulang haji itu biasanya merubah ibadahnya. Paksa. Makanya kalau ada, Bu, saya pernah cerita, orang itu kadang-kadang nggak mau ndonga bicaranya untuk melakukan yang namanya amalan. Makanya usahakan ketika pulang haji itu mulai berpikir, ya Allah, beri saya kemudahan untuk melaksanakan ibadah, ya Allah. Minta pada Allah, minta. Kita itu berdoa itu roh ibadah itu doa. Jadi apapun yang tadi saya matur, nanti Pak tolong pokoknya di tawaf udum jenengan ning gone multazam donga sik di situ. Pertama di situ. Minta dimudahkan, sehat, walafiat, sempurna dan gampil ya Allah. Gampil ini penting. Minta gampil itu. Digampangkan untuk polos-polosan. Jaminan, Bu. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian sama tur ini, khususnya Ibu Sri Hartati, sama Ibunda, sama Mas, sama Pak Widodo, jadikan momen panjenengan ini benar-benar niat karena Allah, karena panggilan, bukan karena kita mampu, bukan, ya, bukan karena mampu, tapi kita beri satu keyakinan kita
bahwa karena panjenengan itu dipanggil Allah menjadi tamu Allah, maka tolong diusahakan jangan berusaha untuk keluar kalimat Rasulullah. Memang innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sarong nganilke. Idza masuk jauh-jauh ketika diberi sing jenenge ujian kuwi ana ing Rasulullah. Itu menungso. Tapi ini haji. Allah pasti beri ujian dari mulai perjalanan. Eling-eling nggih, Bu, nanti sama Bapak. Jangan sekali-kali wis tak andane kono kene ya melarang kene malah lumo. Ini kadang-kadang seperti ini terjadi. Satu kadang-kadang itu makanya ditahan. Astagfirullah. Pokoknya satu, hanya zikir tok, termasuk di Arafah itu bicara zikir. Terbanyak itu karena disitulah luar biasa Arafah, doa yang terkabul di situ. Monggo silakan doa awal, nanti di situ ada 3 lembar yang doa harian, yang doa ini sudah tak siapkan bahasa Indonesianya, tinggal membaca. Itu dulu 16 halaman, sekarang 38. Perbanyak bawa, nggak apa-apa. Dan tolong kalau ada titipan, usahakan panjenengan duwe kertas yang podo. Kertas podo, sing bentuk podo, kasih beliau untuk nulis, kemudian maka jangan lupa di situ doa saya itu pasti doa untuk jamaah ini untuk dipanggil. Jadi kertasnya podo, diklip kan, digawa. Nanti di Arafah dibaca. Begitu. Jadi jenengan nggak usah ribet, tinggal mau saja. Dan ketika di awal di Arafah, yang pertama jenengan doane sama ibu, bapak, anak dulu bersama-sama dulu. Beliau berngamini, jenengan doa dulu. Ya, doa dulu baru jenengan dewi-dewi. Doa bersama itu baru dewi. Sehingga ketika jenengan sudah sendiri, yang permintaan sendiri, adik juga sendiri. Yang pertama jenengan doa dewi biar diamini anak karuan itu. Doa dulu di Arafahnya. Bapak Ibu. Jadi apa yang saya aturkan ini saya pesan aja. Di sana panjenengan akan ketemu tempat munculnya yang namanya agama Islam. Di sana jenengan ketemu rumahnya Rasulullah, ketemu kuburan sahabat, ketemu sing jenenge Madinah. Dan kita tahu persis perjuangan mereka itu darah-darah, air mata darah, semua. Sekarang kita tinggal di sini, tinggal ngemplok ke orang atau iso. Neng kono berusaha betul dengan darahnya untuk menegakkan apa? La ilaha illallah. Sekarang di sini kita sudah tidak ada gangguan lain. Kadang-kadang setan. Makanya saya matur Pak Bu, bahwa setan tidak ingin jenengan berbuat baik. Iya. Jenengan di rumah Pak. Di rumah itu apakah ada jin setan Pak? Ada. Maka kalau di rumah Bapak Ibu, nek orang nongwong ya tetap aja assalamualaikum warahmatullahi itu jenengan salam. Terus tulung nek buka lawang assalamualaikum tutup dengan bismillah. Nggih. Terus apa? Makan tangan kanan dengan bismillah. Kuwi jine ora melu mangan. Dan jine dadi kurus-kurus. Nek jine pengen gendut gampang. Buka ya wis buka rangkang bismillah enggak usah masalah. Dan tulung ini Pak, jin setan itu senenge balung. Jadi nek ibu-ibu nek masak tulung balungnya aja dibuang sampah ning jero omah. Mergo jin setan senenge apa Bu? Balung. Jin setan senenge balung. Bapak Ibu sing seneng tengkleng berarti ora. Oh. Setan tidak ingin jenengan berbuat baik, enggak, pasti diganggu terus dengan cara apa? Maka banyak berusaha minta pada Allah, ya Allah lindungi ya Allah. Ya. Di akhirnya nanti ketika jenengan masuk ke tempat-tempat tertentu, tolong selalu dongo. Kalau di Jabal Rahmah, ibu khususnya ibu tolong, nggih. Tolong ibu, nek bapak dongo niku mangrungokke neng Jabal Rahmah. Hati-hati, kok jangan ngamini tok ora krungu suarane ngamini. Ya, jadi tempat-tempat tertentu mustajabah, semua mustajabah, ada 28 tempat mustajabah. Tapi di dalam Ka'bah itu ada 15 tempat. Usahakan ibu, bapak
panjenengan besok ketika di sana, ketika jenengan masuk ke dalam masjid itu siji, ketika jenengan melihat Ka'bah pasti akan nangis kan, itu pasti nangis, tapi usahakan didarangi dengan doa. Jangan doa. Masuk, dan ketika jenengan masuk mulai tawaf, itu ketika jenengan ora krungu karo mutawifnya, kan ada pembimbing itu nek ora krungu jenengan rasa baca saja yang sederhana, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu aja cukup, udah. Wong itu tidak ada yang disunahkan untuk bacanya, enggak, kecuali hanya di tempat-tempat tertentu. Ya. Jadi ketika sing jenenge haji umroh niku adalah ibadah fisik. Bukan sekedar bukan sekedar kutumir, enggak ada aturannya. Enggak ada yang mewajibkan, enggak ada. Makanya monggo khususnya Mas, karo Ibu butuh sabar, usahakan selalu nulung. Udah, enggak usah dengan ibu, dengan teman jenengan besok kalau ada sesuatu lihat, tanggap langsung, empati. Maka munculkan peka rasa, jangan peka rasa. Kalau peka rasa itu empati. Kalau peka kuwi dua blek. Ana ngopo ya karepe dhewe urusan dhewe, jangan. Di Mekah harus muncul empati untuk berusaha menjadikan kita ngerti, tolong menolong. Ya. Di akhir saya matur ini sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah, saya mohon maaf, dan mari kita berdoa bersama. Semoga doa yang saya sampaikan ini Allah kabulkan doa ini dan semoga diijabahi Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya aliman bima fis sudur, nahmaduka wa nasruka ala nikmatil iman wal Islam. Allahumma fi hadhil lahzatil mu'assirah naf'u aidina ilaik wa nuwaddi'u ibadikal ladina azzamu ala baitikal haram. Allahumma taqabbal wa yasir wa barik li ibadika Abi Hadi Widodo, Ummi Retno Suharjan Sentandi, Hadian Faiz Hilmi wa Umi Sri Hartati. Allahumma innahum kharaju min buyutihim wa tarakahu ahlahum wa ahibatahum raja'a ridwanika wa maghfiratik. Allahumma fala tadurradahum illa wa qad ghafarta lahum wa la turjihum illa wa qad katabta lahumul qabul. Allahumma ja'al hajahum hajjan mabrura wa sya'yan sasan maskura wa dambam dalam maghfura. Allahumma fasahum fi safarihim wa fi tarikihim wa fi manasikihim. Allahumma kun lahum sahiban fi safar wa khalifatan fil ahli. Allahumma inna nastauduka tumu'ahum wa khudahum wa du'ahum fahzahum bi hifazikal ladina yadi. Allahumma in kana fi hadzal liqa'i akhiru nazarin bainana wa jama'ana fi jannatik wa in katabta lahumul ruju' fardudhum ilaina salimina ghanimin maghfurun lahum ya rabbal alamin. Allahumma tahrimna ziyarata baitik warzuqna al-hajja qabal maut qablal mamat. Ya Allah ya Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah Engkau yang maha mengetahui isi hati kami, ya Allah. Di saat yang mengharukan ini kami mengangkat tangan kepadamu, ya Allah, melepas hamba-hambamu yang hendak menuju rumahmu, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah, mudahkanlah dan berkailah hamba-hambamu ini, ya Allah. Bapak Hadi Widodo, ya Allah, Ibunda Retno Suharjanti, ya Allah, Ananda Hajan Fasis Ilmi, ya Allah, dan Ibunda Sri Hartati, ya Allah. Ya Allah, mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan orang-orang yang tercinta, ya Allah, demi mengharap ridho dan ampunanmu, ya Allah. Maka jangan engkau kembalikan mereka kecuali engkau telah mengampuni dosa-dosa mereka, ya Allah, dan menerima ibadah mereka, ya Allah. Jadikan haji mereka haji yang mabrur, ya Allah. Jadikan haji mereka haji yang mabrur, ya Allah.
Jadikan haji mereka haji yang mabrur ya Allah. Usaha mereka Engkau terima dan dosa mereka Engkau ampuni ya Allah. Jagalah mereka dalam perjalanan, dalam langkah dan dalam setiap manasik ya Allah. Jadilah Engkau teman mereka dalam perjalanan ya Allah, dan penjaga keluarga yang mereka tinggalkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami titipkan kepadamu air mata mereka, langkah mereka dan doa-doa mereka ya Allah. Maka jagalah mereka dengan penjagaanmu ya Allah. Jika pertemuan ini adalah yang terakhir bagi kami, maka kumpulkan kami kembali di surgamu ya Allah. Dan jika Engkau takdirkan mereka kembali, kembalikan mereka kepada kami dalam keadaan selamat ya Allah, penuh keberkahan ya Allah dan ampunan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau haramkan kami untuk datang ke rumahmu ya Allah. Dan panggillah kami semua keluarga besar jamaah An-Nur ini ya Allah, untuk berhaji umrah sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami melepas mereka dengan air mata. Semoga suatu saat kami nyusul dengan doa kami ya Allah. Panggillah kami secepatnya ke Baitullah-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, berkahi mereka ya Allah, limpahkan mereka kesehatan ya Allah, dan kesehatan yang prima ya Allah, agar bisa menjadikan ibadah mereka benar-benar Engkau panggil sebagai ibadah yang terbaik ya Allah. Limpahkan mereka kesehatan ya Allah, jauhkan dari mara bahaya ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Ibu Bapak sekalian, 1 jam saya matur, moga ada manfaatnya. Dan sekali lagi pesan saya, lakukan dengan niat yang terbaik, buang jauh-jauh gersulo, jauh-jauh suudon, sehingga setiap langkah panjenengan hanya karena Allah. Tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.